kadang-kadang kan mungkin seorang wanita tidak mau diketahui bahwa dia melakukan treatment tertentu. Pengennya enggak kok, emang natural, emang seperti ini. Apakah itu sebenarnya sesuatu yang salah untuk... Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi kalau misalnya dia bilang beauty is painful, kecantikan itu, aduh pokoknya harus tahan sakit deh, nggak apa-apa sakit demi cantik. Nah itu benar nggak sih seperti itu? Jujur itu benar sih. Lebih honest itu benar. Karena ya memang beauty is pain. Ya no pain no gain, right? Ya kan? Jadi memang ya kalau mau cantik pasti ada harus yang dikorbankan. Tapi seberapa jauh pengorbanan itu yang harus kita ambil gitu. Oke, kenapa? Apa sakitnya gitu misalnya? Misalkan contoh treatment, sekarang yang lagi happening juga contoh let's say ultherapy. Itu nggak ada suntik-suntik, nggak ada operasi, tapi dengan teknologi ultrasound dia masuk ke dalam lapisan terdalam kulit kita dan dia membuat trauma di situ. Tapi muka kita nggak kenapa-napa. Oke. Tapi pada saat dikerjakan itu berasa. Oke, jadi dia disinarin? Bukan, jadi dengan teknologi USG. Kalau kita hamil kan ada teknologi USG untuk melihat. Betul. Tapi ini benar-benar terfokus. Oke. Biasanya orang melakukan masker wajah, terus biasanya pakai buah-buahan. Itu sebenarnya ada efeknya nggak sih? Kan kadang-kadang pakai mentimun, pakai apa lagi tuh? Ada pakai lidah buaya, lumpur, gitu. Coklat, pakai coklat, pakai kopi. Nah itu sebenarnya ada efek membantu, tapi itu memang secara alami dan memang yang paling gampang kita lakukan untuk di rumah ya, hanya waktu sekitar 15-30 menit muka kita lebih terhidrasi. Tapi itu juga nggak instan, maksudnya harus dilakukan berulang-ulang terus kan sebagai rutinitas kita. Ya contohnya aja deh kayak mobil, kalau nggak dicuci, nggak dipoles ya kusem kan, kotor kan, otomatis kan harus tetap yang namanya kalau sudah berdebu ya harus dibersihkan. Betul. Gitu. Mandi juga kalau nggak dakian semua. Kan? Jadi harus tetap dibersihkan, di scrub juga bahkan ya. Ya tapi kalau misalnya kayak pori-pori besar. Nah itu ada nggak cara alami untuk bisa ngecilinnya? Misalnya apakah pakai alpukat lah atau pakai kopi atau apa, saya juga nggak ngerti deh. Kalau secara alami jujur itu buat saya agak susah ya, dan takes time banget, lama banget prosesnya gitu. Nah dengan adanya teknologi ya kita dibantu untuk lebih percepat, tapi tergantung. Karena beberapa kulit memang dasarnya sudah pori-porinya cukup besar, itu kita tidak bisa menjanjikan si pasien akan mulus, pori-pori akan mengecil, karena dasarnya bentuk kulitnya, tekstur kulitnya memang sudah seperti itu. Kecuali misalkan ada besarnya itu mungkin karena scar bekas jerawat. Nah itu bisa. Tapi kalau misalnya sebenarnya kulitnya nggak kenapa-napa, tapi memang terlihat, masih ada terlihat pori-porinya, karena dia memang cenderung kulitnya berminyak. Itu dibilang untuk benar-benar mulus, itu saya tidak pernah menjanjikan berani untuk ibu bisa mulus. Tapi kalau misalnya berkurang itu tapi tetap itu akan ada si pori-pori. Karena memang tekstur dari lahirnya juga seperti itu ya. Sebenarnya lebih bagus pori-pori besar atau pori-pori kecil? Kadang-kadang ada yang bilang kalau pori-pori besar itu nggak tahu. Lebih bagusnya kulit berminyak atau kulit kering? Tergantung. Kalau kita usia muda pasti pengennya kulitnya kering, nggak mau yang terlalu berminyak karena resiko jerawatan. Tapi kalau udah tua, kita pasti pengen kulit kita berminyak, karena kalau misalnya kulit kita cenderung kering, udah tua cepat kelihatan tua. Kalau kita kulitnya dasarnya berminyak, kalau sudah nanti makin ada umur, kan produksi minyak akan makin berkurang. Tapi muka kita tetap kelihatannya seger gitu, karena memang masih ada sisa-sisa si minyaknya itu. Betul. Jadi serba salah juga ya. Makanya bisa distimulasi berarti ya sebenarnya. Kalau ngomongin tentang operasi plastik, kan tadi dokter Gaby bilang cantik itu butuh waktu. Kalau treatment itu kan biasanya mau treatment alami atau dibantu dengan teknologi, pasti tetap aja juga butuh waktu. Makanya ada orang yang kalau gitu biar gampang ya udah deh operasi plastik aja gitu. Ke Korea operasi plastik, atau mungkin di Jakarta pun di Indonesia juga udah banyak. Kalau menurut dokter Gaby sendiri, is it worth it atau enggak?
Itu masalah prinsip sih sebenarnya ya. Sebenarnya sih namanya operasi plastik sah-sah aja, nggak ada larangan untuk tidak boleh operasi. Tapi itu kan pilihan. Kalau saya, pilihan saya hidup saya adalah saya menghindari yang namanya operasi. Seminimal mungkin saya mau senatural mungkin wajah saya tetap begini gitu, tetap dengan muka saya. Karena kalau misalnya dengan namanya operasi otomatis hasilnya akan lebih ekstrim. Senatural mungkin tetap terlihat itu operasi. Menurut saya ya gitu. Tapi mungkin orang lain berpendapat berbeda gitu. Tapi bisa digantikan. Maksudnya efeknya misalnya kayak biasa orang operasi supaya hidungnya lebih mancung. Nah kalau nggak dioperasi bisa nggak mendapatkan kemancungan yang sama? Yang ideal? Bisa. Tapi memang tidak se-ekstrim dioperasi. Gitu. Jadi kalau misalnya dengan teknologi sekarang, nah kalau untuk benang saya pro untuk hidung. Tapi untuk wajah tidak. Oke. Apa benang dan hidung? Benang di hidung di benang itu bisa menghasilkan mancung. Jadi dia merangsang si kolagen di hidung kita, lalu dia akan bersifat hampir permanen. Tapi memang tidak se-ekstrim dengan operasi. Kalau operasi kan langsung tinggi sekali. Kalau dia tetap natural, hidung saya di benang. Di benang tuh diapain dok? Jadi dimasukin dari ujung hidung, lalu ke sini, jadi dia akan terbentuk seperti tulangan. Terus jadi di dalamnya dikasih benang? Iya, beberapa benang, hanya sekitar 6-8 benang. Jadi dan dia akan naik. Kayak tulang gitu? Iya, dan itu benang juga akan hilang. Dia tidak bersifat permanen di dalam tubuh kita. Kurang lebih 1 tahun. Tapi karena ada perlukaan si benang masuk, dia ngerangsang tuh kolagennya. Jadi kelihatannya kok lumayan, dia tidak akan kembali ke hidung kita. Maaf, misalkan ada yang terlalu pesek sekali gitu, dia tidak akan kembali ke hidung yang awal banget gitu. Dia tetap ada sedikit tulangan. Lumayan, masih ada harapan bagi saya. Tapi kalau memang ada beberapa orang yang ingin ekstrim, dok saya benar-benar pengen hidung kayak orang Korea mancung gitu ya, lebih baik operasi. Atau mungkin karena ingin mengecilkan. Cuping hidung mengecilkan, lebih baik itu operasi. Berarti tergantung sekali lagi itu adalah pilihan. Ya. Tapi ya sama seperti kayak perawatan, operasi juga justru lebih harus benar-benar dipikirkan dan dipilih dokter dan klinik yang benar juga ya. Karena kalau sudah dioperasi tidak suka tidak bisa diapa-apain lagi loh. Bisa dibilang benar-benar ya. Karena semakin tidak, misalkan let's say dari pengalaman pasien saya, operasi sekali, dok kayaknya masih ada yang kurang nih. Tanpa dia sadari dia akan addicted dan menurut saya makin kelihatan aneh. Jadi benar-benar yang namanya pengendalian diri atas untuk keinginan operasi itu harus dijaga sekali sih. Karena once kamu coba operasi sepertinya jadi ketagihan banget gitu. Dan mukanya makin kelihatan jauh berbeda dari aslinya. Yang itu jujur saya jadi kontra untuk itu gitu. Tapi kayak zaman sekarang ya sebenarnya itu menjadi sesuatu yang, maksudnya ketika seorang wanita ingin melakukan perawatan lah, dibotox lah, filler, itu apa ya? Kadang-kadang kan mungkin seorang wanita tidak mau diketahui bahwa dia melakukan treatment tertentu, pengennya enggak kok emang natural, emang seperti ini. Apakah itu sebenarnya sesuatu yang salah untuk kesannya kayak tidak puas dengan keadaannya dan selalu ingin mempercantik dan memperbaik gitu? Nah, kalau menurut saya pribadi, buat saya sih sebenarnya yang namanya bukan merubah ya, memperbaiki menjadi lebih cantik itu sah-sah aja. Menurut saya cantik itu harusnya dari dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita percaya diri seharusnya kita lebih cantik gitu. Tapi memang seperti tadi saya bilang, proporsional wajahnya saja yang ingin diperbaiki gitu. Penuaan dininya aja yang ingin kita perbaiki. Tapi kita tetap menjadi diri kita loh, bukan menjadi orang lain loh. Misalkan menjadi artis ini mukanya, menjadi si artis ini, bukan seperti itu. Nah, balik ke soal sharing. Untuk misalkan kita mau sharing atau enggak tentang apa yang kita lakukan, itu juga menurut saya itu masalah masing-masing ya kan. Itu prinsip dan keputusan masing-masing yang harus kita hargain gitu. Ada juga kok zaman sekarang yang mereka mau sharing, apalagi zaman digital dan sosmed sekarang, mereka malah bangga untuk sharing, ya kan? Dikit-dikit selfie, dan mereka ingin sharing kan, daripada harus memakai foto editor terus, kenapa enggak kita buatkan real, nyata dengan melakukan sesuatu yang
ya tetap dalam batas normal gitu. Iya. Kadang-kadang saya juga ngelihat, iya sih benar. Kalau misalnya dokter Gaby sekarang bilang, benar juga ya, zaman sekarang kadang-kadang justru ada orang yang memang memvideokan prosesnya juga, before dan after. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi.